Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, yaitu judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kita akan bacanya terlebih dahulu. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini kita bisa melihat cerita bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya di dalam sebuah rumah. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari cerita ini. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana Tuhan Yesus sebelumnya juga sudah menampakkan diri kepada Kleopas, yaitu di jalan menuju Emmaus, dan kepada Maria Magdalena pada waktu pagi-pagi pada hari ketiga setelah penyaliban Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan jika kita lihat di dalam ayat 38 yang kita baca tadi, di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa masih ada keraguan-raguan di dalam hati para murid Tuhan Yesus. Padahal jika kita lihat dari cerita sebelumnya, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid yang lain, yaitu kepada Maria Magdalena dan kepada Kleopas dan satu rekannya. Tetapi ternyata para murid ini masih belum percaya dan ragu-ragu. Maka dari itu di sini Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu?" Nah, bahkan keraguan-raguan itu tidak hilang setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Jika kita lihat juga di dalam ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangan dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka. Di dalam ayat 41 ini dikatakan bahwa
Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangan dan masih heran. Nah, jika kita melihat ternyata setelah Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada mereka dan Tuhan Yesus meminta kepada murid-murid untuk melihat tangan dan kakinya, ternyata para murid ini tidak langsung percaya, tetapi masih ada keraguan-raguan, heran akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini suatu yang menarik bagi kita, bahwa ternyata walaupun para murid-murid sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu di depan mata kepala mereka sendiri, bahkan dia melihat tangan dan kakinya yang bekas paku disalib, tetapi mereka tidak langsung percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan itu terjadi sampai Tuhan Yesus meminta makan. Kemudian para murid-murid memberikan Tuhan Yesus sepotong ikan kepada Tuhan Yesus. Nah, jika kita lihat selanjutnya, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus yaitu terjadi setelah Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci dan mengerti arti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu, yaitu untuk menggenapi kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi para murid-murid sebelumnya masih belum mengerti arti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan saat berjumpa, saat bersama-sama memberikan hidangan ikan goreng kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, mereka masih belum mengerti dan belum mempercayai secara sepenuhnya apakah kebangkitan dari Tuhan itu. Baru mereka dapat mengerti arti kebangkitan Tuhan setelah Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, yaitu di dalam ayat 45 tadi yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, jadi kepercayaan akan kebangkitan Tuhan atau iman kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, itu bukan karena pengertian kita sendiri atau penglihatan kita atau apa yang kita alami sehingga kita percaya kepada Tuhan. Justru apa yang kita percayai, imani itu karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita dapat mengerti dari kitab suci. Jadi iman yang kita miliki pada saat ini bukan hasil usaha kita, melainkan karya Tuhan yang membuka pikiran kita sehingga kita mampu beriman dan mengerti kitab suci, bahkan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jadi iman kepada Tuhan Yesus atau iman yang kita miliki sebagai orang Kristen ini bukan dari usaha kita, melainkan dari karya Tuhan yang sudah membuka pikiran kita sehingga kita mampu mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi dan beriman kepadanya. Nah, selain itu, jika kita lihat di dalam ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Nah, selain kita mampu diberi kuasa untuk mempunyai iman kepada Tuhan, kita juga akan diberikan atau dikirim sesuatu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita melalui Bapa yang di surga. Nah, yaitu tentu adalah kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, kita dapat merenungkan bagaimana iman kita timbul kepada Tuhan Yesus bukan karena kuasa gagah perkasa kita, tetapi di situ ada karya Tuhan yang membuka pikiran dan hati kita sehingga kita dapat beriman kepadanya. Dan kita juga sudah diberikan suatu yang luar biasa
dari Tuhan Yesus melalui Bapa kita yang di surga, yaitu Roh Kudus, bagi kita yang percaya. Jadi kita patut bersyukur atas iman yang kita miliki pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.